Halo sobat, kembali lagi bersama kita Bisikan Manis Bincang Asik Pendidikan bersama SD Mandira U2 Keren Abis ya. Oke, hari ini kita ditemani oleh Bu Ana. Nah, Bu Ana, sebelum kita memulai perbincangan kita hari ini, kita mau yel-yel dulu ya. Oke ya, kita punya yel-yel nih. Sobat-sobat yang ada di rumah boleh ya mengikuti yel-yel kita. Semangat pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Siapa kita? Guru hebat SD Mandira U2. Bisa, bisa, harus bisa, pasti bisa. Yeay. Oke, nah sobat, perlu sobat ketahui bahwa Bu Ana ini adalah salah satu guru di SD Mandira U2 yang sudah mendapat sertifikat guru profesional dan guru penggerak. Betul ya Bu Ana ya? Oke, hari ini kita akan berbincang seputar kurikulum merdeka. Apa aja sih yang ada di dalam kurikulum merdeka gitu ya? Yuk kita simak ya. Nah Bu Ana, kalau kita ketahui bahwa di SD Mandira U2 ini dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi tidak hanya di kelas 1 dan di kelas 4 saja nih sobat. Nah Bu Ana, di kurikulum merdeka itu ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Betul ya? Ada ya? Oke, nah kira-kira apa sih itu Bu Ana namanya diferensiasi? Ya. Oke, sobat guru semuanya dan juga Miss Melly, pasti ini sudah mendengar ya istilah diferensiasi. Lalu apa sih diferensiasi itu? Nah, oke, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam cara atau model pembelajaran untuk mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar siswa yang beragam dengan memaksimalkan potensi siswa yang dimiliki. Itu Miss. Berarti itu berpusat pada kemampuan siswa. Jadi guru tidak memaksa siswa gitu ya untuk mengikuti sebuah pembelajaran yang guru berikan gitu. Ya, betul sekali Miss Melly. Jadi kan karena siswanya beragam ya kebutuhan belajarnya. Nah, ini bisa diantisipasi dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, karena kita lihat bahwa semakin banyak siswa itu pasti beragam-ragam juga ya, bermacam-macam juga kemampuannya yang mereka miliki. Nah, kira-kira mengapa sih pembelajaran diferensiasi itu perlu ditetapkan atau perlu dilaksanakan nih di kelas kita, Bu Ana? Seperti saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan belajar siswa itu kan pastinya beragam ya. Jadi dalam satu kelas pasti itu kebutuhan belajarnya satu anak dengan yang lainnya pasti berbeda. Ada nih yang diterangkan dengan bicara saja anak langsung paham. Ada juga yang harus melihat seperti apa, harus menyentuh, harus bergerak secara langsung baru paham. Nah, karena kebutuhan belajar siswa ini yang beragam, banyak modelnya begitu. Nah, maka itu salah satu alasan kenapa pembelajaran diferensiasi ini harus dilaksanakan di dalam kelas. Oke, jadi itu alasannya ya. Kenapa pembelajaran diferensiasi itu sangat perlu dilaksanakan? Karena melihat kemampuan murid yang beragam. Ya, jadi kita bisa memfasilitasi murid dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu ada tahap-tahap atau cara-cara yang perlu diperhatikan enggak Bu Ana? Oh pasti ya, jadi untuk sobat guru semua perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini perlu beberapa perencanaan dan tahapan yang memang harus dilaksanakan oleh sobat guru semua.
Jadi tidak hanya datang ujuk-ujuk masuk kelas langsung mengajar begitu ya. Jadi kalau dulu kan mungkin seperti itu juga ya. Nah, kalau seperti itu kasihan anaknya sobat guru semua. Jadi untuk tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengajar berdiferensiasi ini? Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajarannya. Ya. Kalau untuk menentukan tujuan pembelajarannya ini, seorang guru kan harus memahami nih materi apa yang akan diajarkan nantinya. Nah, kalau sudah memahami, sudah betul-betul mempelajari materinya, pasti akan dengan mudah nih Bapak Ibu guru semua menentukan tujuan apa yang nanti akan dicapai. Begitu, Miss. Lalu untuk tahap berikutnya yang kedua, sobat guru semua, adalah memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, memetakan kebutuhan belajar siswa ini bisa dilakukan dengan cara asesmen diagnostik, baik kognitif ataupun non-kognitif. Lalu setelah memetakan kebutuhan belajar, tahap berikutnya Miss dan sobat guru semua, yaitu strategi pembelajaran. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengenal tiga model pembelajaran, 3 strategi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Apa sih diferensiasi konten itu? Diferensiasi konten adalah media-media pembelajaran yang kita pakai. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi ini ya sobat guru, kita tidak boleh nih pakai hanya satu media. Ya, karena kebutuhan belajar siswa beragam. Nah, kita bisa menggunakan video pembelajaran, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan benda realnya. Langsung. Iya, betul. Ya. Jadi siswa bisa menyentuh langsung, siswa bisa melihat dan mendengarkan. Itu. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini bagaimana proses pembelajaran yang terjadi, yang diciptakan oleh seorang guru, sobat guru semua. Bisa nih dengan model diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok ini, sobat guru semua bisa nih mengelompokkan sesuai minatnya, minat siswa. Misalnya yang suka musik disendirikan, yang suka math disendirikan, begitu. Itu untuk diferensiasi proses. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi produk ini, sobat guru semua, bisa digunakan untuk penilaiannya. Jadi produk akhir nanti untuk tugas anak-anak. Ini juga bisa disesuaikan dengan minatnya anak-anak. Mungkin yang suka musik bisa mengumpulkan tugasnya dalam bentuk nyanyian. Yang suka gambar bisa dalam bentuk gambar, lukisan. Yang suka keterampilan, mungkin mereka bisa membuat dengan hasil karya begitu ya. Itu untuk diferensi produk. Lalu tahapan yang terakhir nih Miss ya. Tahapan yang terakhir adalah refleksi. Nah, ini juga yang sepertinya penting ya Bu Ana ya. Betul, ini tidak kalah pentingnya Miss dan guru, sobat guru semua. Dalam refleksi ini tidak hanya siswa saja yang berefleksi, tapi Bu Guru Pak Guru juga harus berefleksi. Untuk siswa nih kita bisa tanyakan dalam pembelajaran, gimana perasaan siswa? Senang nggak sih? Merasa tertekan atau takut atau bagaimana? Itu bisa kita gunakan untuk perbaikan pembelajaran di kedepannya. Lalu untuk kita sendiri, sobat guru semua, tidak boleh nih kita mentang-mentang sudah profesional mengajar ya, kita tidak perlu refleksi, tapi harus refleksi terus. Kita tanyakan saja kepada anak-anak kita, apakah hari ini Bu Guru galak? Atau apa hari ini Bu Guru kurang semangat? Atau hari ini Bu Guru menyenangkan? Nah, itu masukan-masukan yang baik untuk kita, untuk proses pembelajaran ke depannya. Nah, itu Miss tahapan-tahapan dalam pembelajaran diferensiasi. Wah, ternyata cukup ini juga ya, kompleks gitu ya tahap-tahapannya. Jadi kita tidak hanya masuk ke kelas kemudian langsung keluarkan buku seperti itu, tidak. Jadi tadi ada beberapa proses yang harus dilewati untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Oke, nah jadi begitu sobat mengenai pembelajaran diferensiasi. Sangat jelas ya penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Ana ini. Nah, hari ini Bu Ana akan memberikan sebuah yel-yel untuk guru-guru ya, untuk sobat-sobat guru supaya semakin tergerak menjadi guru yang aktif ya, yang kreatif, kemudian dan inovatif. Oke, bagaimana yel-yelnya ini Bu Ana? Nanti jajannya gini, kalau saya bilang sobat guru, nah nanti jawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Simple ya, jadi sobat guru yang ada di rumah boleh nih ikut ya langsung. Oke, ya. siap ya Miss ya? Oke, siap.
Sobat Guru, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dari kami, bye.